kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya mau sharing saudara. Mungkin sebelumnya bisa ditampilkan yang saya kirimkan tadi. Oke. Ini ada gambar saudara, ada gambar singa. Ya. I'm no longer a slave. Fear, I am a child of God. Ya. Saya tidak lagi slave, budak. Budak ketakutan, saudara. Tapi saya adalah anak Allah. Saya bukan lagi budak. Budak dosa, budak ketakutan, budak kekhawatiran. Tapi saya adalah anak Allah yang maha tinggi. Amin. Anak raja di atas segala raja. Amin. Kita masih mengerti identitas kita, saudara. Kita masih ngerti bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Kita mesti ngerti kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan katakan, karena engkau begitu berharga dan mulia di mataku. Karena itu aku mengasihi engkau. Aku mengangkat engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu Yesaya menuliskan itu saudara. Kita masih sadar kita ini siapa di hadapan Tuhan. Amin. Kita bukan lagi orang yang, mungkin ada yang berpikir, aku orang gagal. Aku bukan berharga, aku tidak berharga, enggak ada nilai. Aku tidak layak. Hidupku seperti ini aja. Enggak saudara, sekali lagi Tuhan panggil kita. Kita boleh datang ke Tuhan. Tuhan selamatkan kita. Dia mati di kayu salib, dia serahkan hidupnya. Dia tebus dosa kita. Dengan harga yang lunas dibayar saudara. Bahkan sampai darah tetes terakhir. Ya, Tuhan itu kan lambungnya kan ditusuk ya. Itu sampai darah keluar campur dengan air. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi tersisa. Benar-benar darah Yesus itu sudah sungguh-sungguh tertumpah buat kita. Makanya kita ini menjadi lewat Kristus menjadi anak-anak Allah saudara. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara, Tuhan dikatakan di firman-Nya, ya, kemarin saya bagi di youth, kita ini sudah dilahirkan kembali, saudara. Ketika kita terima Tuhan Yesus, ya, manusia lama kita itu sudah mati, saudara. Mati di dalam kematian bersama-sama dengan Yesus karena penebusannya di kayu salib. Manusia lama kita itu sudah mati dengan segala keinginannya, dengan segala apapun itu. Sudah mati. Dan tapi tidak hanya sekedar itu saudara, tapi kita dibangkitkan kembali. Setiap kita yang terima Tuhan Yesus, minta ampun dosa kita, minta ampun setiap pelanggaran kita. Ingat, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Daging kita, kemanusiaan kita mati bersama-sama dengan Yesus dan bangkit. Lahir manusia yang baru, yang dilahirkan di dalam roh dan di dalam kebenaran bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudaraku, jangan lagi ada di antara kita yang merasa Tuhan, aku nih gak layak, aku ini seperti ini. Kita masih sama saja dengan manusia lama kita. Kita belum menanggalkan setiap pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran daging saudara. Ini mungkin yang terakhir aja, gak apa-apa ya. Tapi ini gak apa-apa, gak masalah. Saudara, hari ini saya mau bagikan 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Saudara bisa buka Holy Bible, Holy Tab. Tapi sebisanya tolong jangan buka HP ya. Kalau enggak maksudnya non-stopkan paket dan lain sebagainya. Biar kita bisa fokus sama firman Tuhan saja. Ya. Oke.
2 Korintus 3 ayat 17. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi kita ini mesti ngerti. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita minta ampun segala dosa. Ya, Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil akan mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan, dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan sudah bilang, Tuhan berkatakan, ya, setiap kali kita mengakui dosa kita, ya, Tuhan itu menyucikan kita. Tuhan menguduskan kita. Kita hidup dipimpin oleh Roh. Amin, saudara. Dan dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 17 ya, kalau ada roh Allah dalam hidup kita, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di situ ada pembebasan, di situ ada kelepasan, di situ ada pemulihan. Kalau ada roh Allah dalam hidup kita. Saudara ingat enggak? Nikodemus itu Farisi atau ahli Taurat ya, Farisi ya. Itu adalah bisa dikatakan ya orang tua-tua Yahudi ya. Tuhan tuh bilang sama dia, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus tuh bingung. Tuhan, ini kan Nikodemus sudah tua ya. Yesus itu masih muda, umur 30-an dan Tuhan katakan kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus ini ngomong, guru, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Saya ini sudah tua, umurnya mungkin sudah ya 60, 70, bahkan mungkin 80 waktu itu. Ya, tapi Tuhan katakan kamu harus dilahirkan dalam roh, dalam kebenaran, dalam air. Ya, sama sekali lagi hidup kita karena penebusan kayu salib, penebusan Kristus. Kita ini firman Tuhan katakan, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya itu adalah lewat Yesus, saudara. Kita ini beroleh hidup, kita ini beroleh perpindahan dari yang namanya kematian di dalam kehidupan. Berubah status dari warga dunia menjadi warga kerajaan surga. Ya, berubah status dari yang dulunya budak dosa, ya. Dulu kita mungkin sebelum kita ikut Tuhan, sebelum kita datang ke Tuhan, kita ngaku dosa kita dulu adalah milik kuasa kegelapan, saudara. Kenapa? Karena bukan mungkin ya. Coba saudara perhatikan, ketika kita belum lahir baru, ketika kita belum serahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, apapun yang di luar Tuhan itu adalah dosa, keinginan daging. Ya, saudara bisa lihat orang-orang yang di luar Tuhan, hidupnya semaunya, hidupnya memuaskan daging, hidupnya memuaskan keinginan mata, hidupnya jauh daripada yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita tahu karena kematian Tuhan Yesus, dia buat jalur itu, dia buat jalan itu, ingat sekali lagi, Tuhan katakan kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita sudah dilahirkan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Amin. Saudara, dikatakan tadi apa? I am not longer a slave to fear. But I am apa? The son of God. Ya, sekali lagi, kita bukan lagi milik kuasa gelap. Dulu ketika kita belum datang kepada Tuhan, iya, kita dikuasai dosa, dikuasai keterikatan, milik si jahat, saudara. Tapi ketika Tuhan tebus kita bukan lagi milik kita sendiri. Tapi kita milik Kristus yang sudah menebus kita dengan harga yang sudah lunas dibayar. Amin.
Amin. Di mana ada roh Allah, di situ kemerdekaan. Ada kemerdekaan. Dan Tuhan katakan di kayu salib, saudara, kematian Tuhan Yesus itu adalah perjanjian tertinggi dalam hidup kita. Karena dia memberikan nyawanya sendiri untuk penebusan dosa kita. Dan itu perjanjian tertinggi yang Tuhan buat perjanjian baru dengan kita. Kenapa? Karena perjanjian yang lama, perjanjian yang waktu itu Israel harus nurut hukum Taurat, saudara. Harus nurut hukum Taurat untuk mereka bisa selamat. Tapi tidak ada satupun dari bangsa Israel yang bisa melakukan hukum Taurat. Karena terlalu berat. Karena tuntutan dosa itu, saudara. Karena sekali lagi upah dosa adalah maut. Karena memang sudah hukumnya. Makanya setiap kali zaman dulu itu harus ada yang namanya korban. Korban penebusan salah, saudara. Harus ada yang namanya darah yang ditumpahkan. Tapi saudara, itu korban persembahannya tidak sempurna dari domba domba yang istilahnya ya setiap tahun bangsa Israel harus korbankan setiap tahun mereka harus mengaku dosa. Tapi itu bukan persembahan yang sempurna. Dan saudara, Tuhan perbaharui perjanjian itu bersama dengan kita. Itu perjanjian baru yang dia adakan dengan kita, yaitu dengan penebusan di kayu salib. Dia anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang dia hanya perlu sekali untuk selamanya, bahkan untuk ribuan generasi. Darahnya sampai beribu-ribu generasi sampai kepada kita, bahkan anak cucu kita. Darahnya yang kudus itu menebus setiap kita. Makanya jalannya adalah Yesus satu-satunya. Makanya saudara, Tuhan katakan sekali lagi, kita ini ciptaan baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Jangan lagi kenakan kuk perhambaan. Mari kita buka Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 Sudah? Sudah dapat semuanya? Galatia 5 ayat 1. Sudah ya? Yuk kita baca sama. Tes. Galatia 5 ayat 1. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi ya. Yuk sama-sama, mana suaranya? Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin saudara. Sekali lagi, kita ini adalah hamba kebenaran. Amin. Hamba Yesus Kristus. Karena kita ini adalah milik Kristus. Karena sudah ditebus ya. Sudah dibayar mahal, ya, sudah dibayar dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga kita ini milik Allah, milik Kristus. Ya, jangan lagi ada perbudakan. Waktu itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, Pak Gem ada cerita tentang perbudakan Mesir ya. Jangan ada lagi dalam hidup kita ini kuk perhambaan, saudara. Karena kita ini orang merdeka. Orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita mesti cek.
Kalau kita ini milik Kristus, kita di dalam Kristus. Coba benar-benar kita cek. Apakah kita ini benar-benar merdeka? Ya. Apakah kita ini benar-benar merdeka? Merdeka ini begini saudara. Enggak ada lagi rasa bersalah. Enggak ada lagi rasa di sini, Tuhan, aku ini enggak layak, aku ini enggak pantas, aku ini, ya saudara masih merasa malu, minder, tadi takut. Itu masih ada kuk perhambaan saudara. Saudara coba sekali lagi, ayo cek kalau kita ini masih terikat dengan dosa. Masih terikat misalnya dengan judi, masih terikat dengan pornografi, masih terikat dengan zina, masih terikat dengan kemalasan. Coba cek ya, masing-masing cek. Gak usah cek orang lain, cek diri sendiri aja dulu. Ya, masih suka bohong, masih suka apa lagi? Apa lagi? Masih suka mikir yang aneh-aneh, menghayal yang aneh-aneh, masturbasi, apa lagi? Ayo sebutkan. Gosip, digosok makin sip. Ya, itu berarti masih ada keterikatan. Saudara, ada kuk perhambaan. Sedangkan Tuhan katakan, kita ini orang merdeka, di dalam Kristus adalah orang merdeka. Harusnya kita ini adalah, karena kita milik Kristus, milik kepunyaan Tuhan, dan kita adalah dikatakan, mungkin nanti sesi selanjutnya sama Pak Gem ya, kita ini adalah pewaris perjanjian yang berhak menerima setiap berkat, yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Tapi kenapa kita masih terikat sama utang, saudara? Ya, kenapa masih ada anak-anak Tuhan yang masih terikat sama utang? Katanya kita ini orang yang merdeka, dimerdekakan, tapi masih terikat dengan kemalasan, terikat dengan pola pikir, terikat dengan tekanan, pola pikir yang gak benar, pola pikir Mesir, saudara, perbudakan, ya. Ayo sama-sama renungkan, apakah kita ini benar-benar merdeka di dalam Tuhan? Kalau itu masih ada, saudara masih malas, saudara masih marah, saudara tidak mau mengampuni, saudara kecewa, saudara pahit hati, ya, itu semuanya adalah penghalang untuk kita benar-benar merdeka, saudara. Tuhan sudah katakan, sudah selesai. Tuhan itu mati di kayu salib, ya, semua proses yang dia alami, ya, dari dia di Taman Getsemani, Tuhan itu stres sampai dia itu, Tuhan Yesus itu kan peluhnya seperti darah ya, itu keluar darah. Itu karena Tuhan Yesus itu mengalami stres, depresi tingkat tinggi, saudara. Dan harusnya Tuhan Yesus sudah mati di situ. Tuhan Yesus itu harusnya sudah mati di situ, ya, di Taman Getsemani. Tapi destiny-nya adalah dia harus mati di kayu salib, tebus dosa manusia. Itu destiny tertinggi Tuhan. Destiny tertinggi Tuhan itu bukan buat mujizat, wah sembuhkan orang, itu perjalanannya. Itu langkah demi langkah dia diselesaikan destiny. Bukan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, enggak. Ya, sembuhkan orang buta, sembuhkan orang lumpuh. Ya, buat KKR 12.000, puluhan ribu, enggak. Tapi destiny-nya Tuhan adalah mati di kayu salib. Dan ingat saudara, Tuhan itu di kayu salib dia katakan sudah selesai. Semua proses-proses yang dia alami adalah supaya kita ini tidak lagi menjadi budak. Tidak lagi menjadi budak kelemahan kita. Amin. Tidak lagi menjadi budak dosa. Dia sudah bayar. Tuhan sudah bayar.
Dan Tuhan katakan terakhir perkataannya, it is finished. Sudah selesai. Artinya semua kelemahan, semua dosa sudah dipakukan, sudah dibayar. Dan harusnya kita ini adalah orang-orang yang dipulihkan, berkemenangan, dan merdeka. Saudara, enggak ada lagi, seharusnya tidak ada lagi kuk perhambaan itu. Tidak ada lagi ketakutan. Harusnya seperti itu, saudara. Tapi coba cek, apakah masih ada ketakutan dalam hidup kita? Masih adakah kekhawatiran? Saya nggak bilang saya sempurna, kita semuanya on proses. Tapi sekali lagi, untuk kita boleh mengalami kemerdekaan, kelepasan, kita harus izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Izinkan Tuhan lepaskan kita, izinkan. Tuhan gak akan bisa kerja. Kalau di Wahyu itu dikatakan, aku mengetuk. Kalau ada orang yang membuka pintu hatinya, pintu hidupnya, aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Coba saudara cek. Apakah masih ada kuk perhambaan itu? Apakah masih ada kuk perhambaan itu dalam hidup kita? Kita cek. Jangan sampai itu menjadi penghalang untuk kita terima yang ilahi. Terima semua janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sudah selesai. Harusnya bagian kita adalah menikmati. Bagian kita adalah menikmati, saudara, semua berkat dan janji Tuhan. Saya bisa bilang saat ini kalau dibilang takut, dibilang khawatir, saudara, saya belajar, hati saya ini berproses sama Tuhan. Sebenarnya sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu, seminggu lebih ini, anak saya itu yang kecil kurang enak badan, saudara. Kurang enak badan, saya lihat, saya tuh gak sadar. Ternyata kakinya itu ada bintik-bintik gitu ya, ada bintik-bintik, bahkan seperti ada nanah-nanah melepuh. Dan itu lumayan banyak di kakinya, di bagian belakang. Saya tuh cuman, ya ada omongan lah, ya virus Singapura, ya terus cacar, apa dan lain sebagainya. Saudara tahu saya gak pernah kena cacar. Seumur hidup saya gak pernah kena cacar. Makanya kalau ada orang kena cacar, saya tuh rada-rada jauh-jauh, jangan deket-deket gitu. Karena saya gak pernah kena cacar. Tapi waktu itu ya sekitar seminggu lebih, saya cuma bilang, saya belajar, ini virus gak ada apa-apa. Ini virus gak ada apa-apa. Gak jadi. Saya bilang begitu. Saya perkatakan iman. Dan saudara, bintik itu masih ada beberapa hari. Tapi saudara, itu gak nyebar. Virus itu ya entahlah, karena saya gak ngecek ke dokter kan. Itu gak nyebar. Ya saya dengar informasi itu nyebar katanya. Gini. Pokoknya saya perkatakan itu, enggak ada virus, mati, saya bilang gitu. Ya, dan puji Tuhan anak saya enggak kenapa-kenapa, saudara. Masih main, sekolah terus dia. Sekolah, dan saya lihat itu hilang. Padahal itu telapak kakinya itu hampir penuh. Ya. Terus anak saya yang paling tua juga ternyata setelah itu kena di tangannya, kayak ada nanah-nanah dan kayak ada air-air. Saya cuma bilang, ayo kamu doa, kamu perang, ya, kamu urusan sama Tuhan. Gak ada virus, enggak ada bakteri. Saya bilang begitu sama dia. Saudara, saya melatih diri saya untuk saya tidak takut. Saya belajar karena semuanya, ketakutan saya, kekhawatiran saya sudah dipakukan di kayu salib. Hari itu saya pokoknya saya bilang, Tuhan, gak ada apa-apa, semuanya baik. Sampai hari ini saudara, anak saya sehat, puji Tuhan. Saya belajar untuk latih, saya perangi. Ya, saudara,
kita mungkin punya masalah yang berbeda-beda. Mungkin ada yang masalah keuangan. Kita khawatir, takut sama keuangan, kita takut sama masa depan. Ayo kita belajar untuk gak usah takut. Kita ini bukan lagi budak ketakutan. Apa-apa takut. Kalau kita serahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan pegang kita. Karena Tuhan yang punya alam semesta. Buat apa kita takut? Amin. Tuhan jamin kita. Jangan lagi ada kuk perhambaan itu, saudara. Ayo, ya semua kita punya masalah masing-masing. Punya proses dan pembentukan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Coba cek Tuhan, aku ini masih diperbudak di bagian apa? Sudah bisa lihat di buahnya. Lihat dari buah-buah yang keluar dari hidup kita. Ya, mungkin saya ini sering cerita, mungkin orang akan bosan dengar cerita saya. Tuhan itu seringkali berterus terang sama saya. Bersyukurlah saudara kalau Tuhan itu berterus terang. Kalau sampai hari ini Tuhan itu tunjukkan kelemahan saudara, bersyukurlah. Untuk saudara benar-benar pulih, ngalamin kemerdekaan. Kalau Tuhan tunjukkan saudara masih ketika ngadapin himpit, ya masalah, dihimpit sana sini, saudara tiba-tiba khawatir, takut. Reaksi kita apa? Apakah kita pilih datang ke Tuhan yang sanggup memulihkan dan membebaskan kita? Atau kita tinggal di dalam ketakutan itu, kekhawatiran itu? Ayo, sekali lagi, jangan sampai roh perbudakan itu memperbudak kita gitu loh. Padahal kita ini udah orang merdeka, orang yang bebas, tapi masih ada di maaf ya, maafkan aku Tuhan, kayak dibodohin, dibegoin gitu, maaf ya, kata-kata saya kayak dibodohin sama setan, kayak dibegoin sama setan gitu, kayak dibuat bodoh. Kamu masih hamba dosa. Ayo, setannya apa? Merayu-rayu. Ayo, kamu bukan anak Tuhan. Kamu harusnya hidup nurut aku, kata setan ya, nurut kedagingan. Enggak. Ingat, kita ini milik Kristus, hamba kebenaran. Amin. Ya. Ayo, masing-masing. Saya bersyukur Tuhan berterus terang sama saya sampai hari ini. Ada banyak, saya gak bilang saya sempurna, saudara. Ada banyak kelemahan saya yang Tuhan tuh bukakan yang saya harus terus bereskan supaya saya tidak lagi diperbudak oleh kuasa gelap. Ya. Tidak lagi diperbudak oleh kelemahan. Tidak lagi diperbudak oleh rasa takut, rasa bersalah, rasa kesepian, ya. Karena dikatakan ya Tuhan itu adalah sukacita kita. Harusnya tidak boleh ada lagi roh kesepian di sini, saudara. Tapi kita ini harusnya penuh, amin. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ayo cek apa yang buah yang muncul dari hidupmu. Iri kah? Dengki kah? Ngelihat temenmu sukses berhasil? Wah, apaan tuh? Aku juga bisa. Itu berarti wah, ini akar yang apa? Iri. Ngelihat saudara sendiri sukses berhasil. Itu enggak boleh, saudara. Ya, kalau saudaramu berhasil, temanmu berhasil sukses, ya syukur, ya kan, puji Tuhan, nggak ngerepotin kamu, bener gak? Ya, bisa nopang nolong yang lain, bener ya? Ya, saudara, ayo, benar-benar kita ini apapun yang Tuhan bukakan, saudara mungkin males, mana nih anak-anak youth? Ayo, jangan lagi diperbudak oleh kemalasan, ya. Jangan lagi diperbudak oleh utang. Ayo di sini, nggak ada di sini ya, jemaat Tuhan yang berutang. Kredit boleh gak?
Ya itu harus ada hitung-hitungannya. Tanya Tuhan ya, boleh nggak kredit? Ya kalau kamu kredit tapi kamu nggak punya kerjaan jelas, ya jangan. Nggak tahu hitung-hitungan, jangan, repot nanti saudara. Akan menimbulkan hidup ini kesusahan. Ya, mengalami banyak kesusahan karena banyak keinginan di sini, desire-nya banyak. Ya. Dikatakan kembali lagi ya 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ingat, di mana ada roh Allah, Roh Kudus dalam hidup kita, di situ ada kemerdekaan. Ayo klaim itu, klaim dalam dirimu masing-masing pribadi. Di mana ada roh Allah, ada Roh Kudus yang bertata dalam hidupku. Aku sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku udah minta ampun, ya, udah pemberesan sama Tuhan. Klaim. Ada kemerdekaan. Ada pemulihan. Tidak ada lagi perbudakan Mesir. Harusnya itu kita alami dan harusnya kita ini mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Saya mau di Mesir, saudara, orang Israel itu karena mereka diperbudak, bangsa Israel itu diperbudak dengan kerja keras ya, kerja berat ya. Mereka tidak ada kesempatan untuk cari Tuhan. Pokoknya hari-harinya itu adalah diperbudak. Saudara, mereka menjerit, mereka kesakitan. Sampai akhirnya Tuhan itu mendengar dari surga. Dan dia kirimkan penyelamat. Yaitu waktu itu adalah Musa, saudara. Tuhan kirimkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, saudara tahu hatinya orang Israel ini apa? Memang bangsa Israel ini dikatakan, kita bisa belajar ya, tegar tengkuk. Bangsa Israel itu memang sudah Tuhan bilang, Tuhan katakan ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tahu ya tegar tengkuk? Tegar tengkuk itu keras kepala. Enggak bisa, maksudnya keras hati. Bangsa Israel itu adalah tegar tengkuk. Ya, ketika Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Saudara, di tengah padang gurun, mereka kan harus lewati padang gurun karena harus lewati proses pengujian, saudara. Ya, karena Tuhan katakan kalau mereka ini bisa sampai 3 hari ya, 3 hari perjalanan atau 40 ya. Itu kalau mereka Tuhan katakan kalau mereka lewat jalur singkat, mereka ini akan balik lagi ke Mesir. Sedangkan Tuhan itu gak pernah mau anak-anaknya. Tuhan tuh gak pernah mau anak-anaknya. Kita, ingat kita ini adalah Israel rohani. Ya, Israel secara roh. Ya, Tuhan itu tidak pernah mau kita ini balik ke Mesir. Balik ke perbudakan dosa. Enggak pernah mau, saudara. Karena destiny kita adalah kehendak Tuhan adalah kita ini mengalami namanya tanah perjanjian. Tanah yang subur, penuh dengan susu dan madu, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kelimpahan. Jadi gak pernah ingat, kita bisa belajar dari bangsa Israel yang diperbudak. Tuhan gak pernah kepengen kita ini diperbudak. Karena orang diperbudak itu saudara gak bisa ngapa-ngapain. Hidupnya terikat. Gak bisa lihat masa depan. Hidupnya dikontrol. Waktu itu bangsa Israel diperbudak ini hidup lama ya, manusia lama kita itu kan diperbudak oleh dosa, benar ya? Gak akan pernah kalau kita ini masih diperbudak sama dosa, kita ini gak akan pernah lihat yang namanya tanah perjanjian Tuhan.
Anda akan bisa lihat janji Tuhan dan penggenapan-penggenapan. Tidak akan pernah lihat. Sekali lagi Tuhan itu bawa orang Israel keluar dari perbudakan karena memang Tuhan mengasihi bangsa Israel dan dia benar-benar rindu bangsa Israel ini mengalami namanya tanah perjanjian. Karena sumpahnya dengan Abraham, perjanjiannya dengan Abraham, sumpahnya dengan Ishak, ya, ketetapannya dengan Israel, sumpah kekalnya dengan Israel, saudara. Dan ingat, sama dengan kita adalah bangsa Israel rohani yang Tuhan rindu lewat kematian di kayu salib. Dengan harga yang sudah lunas dibayar, Tuhan tarik kita dari kegelapan kepada terang, dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Dulu mungkin kita diperbudak oleh dosa, apapun itu, ya, sumpah serapahlah keluar, terus emosian lah, temperamen yang bagaimana lah, ya ada kutuk utang itu, ya macam-macam semuanya, ya. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan katakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayo selidiki, apakah aku ini sudah merdeka Tuhan? Apakah aku ini sudah dibebaskan Tuhan? Apakah aku ini sudah dilepaskan Tuhan? Saya itu kan kita ini kan sudah dari berapa tahun ya, beresin TPU, beresin hidup, beresin hati, beresin, sudah berapa tahun? 3 tahun ya disuruh beresin itu. Berapa tahun? Ya 2 tahunan. 2 tahunan. Kenapa ya? Saya itu satu 2 tahunan ini kita ya yang di Batra itu Tuhan tuh kayak dorong kita tuh untuk terus beresin hidup kita, saudara. Karena ternyata ada banyak pasukan Tuhan tuh yang jemaat Tuhan, pasukan Tuhan tuh yang terikat, saudara. Terikat, masih dibelenggu. Karena sekali lagi ketika belenggu itu masih ada, keterikatan dengan dosa itu masih ada, kita gak akan bisa mencapai yang namanya tanah perjanjian. Gak akan pernah mencapai, kemarin sudah dibagikan best version kan. Kita gak akan pernah sampai kepada best version kita kalau hidup kita tuh gak kita beresin datang ke Tuhan. Kita gak datang, kita gak ngakui kelemahan kita, dan kita gak beresin di hadapan Tuhan. Kita gak potong-potong yang menjadi penghalang. Gak bisa, saudara, gak bisa. Kita gak akan pernah bisa mencapai tanah perjanjian, gak akan bisa mencapai the best version yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ingat ya, Tuhan itu gak pernah jadikan Kesha ya itu asal jadi. Kita tuh bukan produk gagal ya, atau bukan produk setengah jadi ya, atau tiba-tiba aja Kylie tuh nongol dari tanah gitu ya, tiba-tiba nongol dari tanah ya udah mau hidup, mau mati, mau apa terserah aja. Enggak begitu. Tuhan itu membentuk kita, memproses kita, karena dikatakan kita ini begitu berharga dan mulia di mata Tuhan, karena itu mengasihi engkau. Ya, saudara, sekali lagi kita adalah masterpiece-nya Tuhan, mahakarya Tuhan, yang Tuhan tuh punya tujuan dalam hidup kita. Makanya ya 2 tahun ini tuh Tuhan selalu ingatin, ayo beresin. Karena kalau kita gak beresin, saudara, gak akan pernah lihat penggenapan janji Tuhan. Amin, saudara. Ini juga saya selalu Tuhan tegur gitu loh. Ya. Tuhan selalu ingatin saya untuk saya beresin hidup saya. Karena ternyata masih ada keterikatan, saudara. Ada keterikatan. Dulu saya gak berani ngomong di depan. Seringkali Pak Gem suruh saya khotbah. Saya tuh nolak, saudara. Saya nolak, saya gak mau.
Ya, karena ada masih minder, malu dilihat orang. Ya, kalau jujur, personal, saya ini ngomong interpersonal sama orang saya nggak bagus. Tapi apakah kita itu masih begitu-begitu, mau begitu, udah bertobat, udah bertahun-tahun ikut Tuhan, masih begitu, masih malu, masih minder, masih takut, ya, disuruh doain jiwa-jiwa, enggak, kabur, ya, doain orang sakit, kabur, saudara, doain orang terikat pelepasan, malah kita yang kabur, enggak begitu kan? Tuhan mau pakai hidup kita, amin. Supaya benar genap jadi Yesaya 60, bangkitlah. Bersinarlah, jadi terang. Jadi kita ini enggak lagi saudara diperbudak sama kemarahan, malu, minder. Ya, saudara kalau bisa baca, kalau baca buku Rick Joyner itu kan malu, apalagi minder itu kan ular. Ya, yang ngikat. Sehingga kita ini, ayo kamu jangkau temanmu, beritakan Injil. Enggak, aku malu. Nah, cerita tentang Yesus, enggak, aku malu. Aku enggak pandai ngomong. Sampai kapan, saudara? Sampai kapan kita seperti itu? Ya, ayo. Saudara yang tahu buahnya apa, ayo beresin. Ayo jangan sampai kita ini, ada banyak pekerjaan Tuhan di depan, ada begitu banyak berkat Tuhan di depan, tapi dihalangi gitu loh. Dihalangi. Amin, saudara. Jangan sampai kita dihalangi untuk jadi yang terbaik, untuk kita ini mencapai apa yang menjadi tujuan ilahi dalam hidup kita. Ya, ingat kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar. Dan ingat tempatmu bukan Mesir. Tempat kita juga bukan padang gurun. Padang gurun itu cuman ya bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, ya, lepas dari perbudakan, dibawa ke padang gurun. Apakah di padang gurun itu selama-lamanya? Enggak, sementara. Ya, lewati proses didikan, peremukan, lewati yang namanya mungkin hal-hal yang tidak enak, tapi tetap ada penyertaan Tuhan di padang gurun. Ada mujizat Tuhan, benar? Tapi ingat, tujuan kita diciptakan Tuhan bukan untuk melewati bukan untuk stay. Bukan untuk stay di padang gurun, tapi untuk lewat padang gurun karena memang harus ada proses pendidikan dalam hidup kita. Tapi setelah itu selesai, ya, masuk ke tanah perjanjian. Ayo, ingat kita adalah bangsa Israel, rohani, sama hukumnya. Tuhan mau kita masuk dalam tanah perjanjian. Apa tanah perjanjian, saudara? Tanah perjanjian itu adalah di mana saudara mengalami semua janji penggenapannya berlaku atas hidup saudara. Saudara diberkati, saudara mencapai the best version, benar-benar mencapai tujuan utama Tuhan ciptakan. Ingat Tuhan Yesus best versionnya adalah mati di kayu salib dan bangkit. Itu tujuan utamanya. Makanya dia 33 setengah tahun, ya, dia selesai, dia udah pulang. Ya, pulang ke surga, siapkan rumah buat kita. Nah, sekarang kita lagi nih gilirannya menyelesaikan pertandingan, menyelesaikan perlombaan kita. Amin, saudara. Ayo, jangan kita cek kita ini apakah benar-benar merdeka? Apakah masih ada kuk perhambaan itu dalam hidup kita? Ya. Kita cek terus. Kalau Tuhan singkapkan sekali lagi, ayo terus beres.
Bersyukurlah sekali lagi kalau Tuhan itu terus terang. Kalau Tuhan itu terus terang, jangan sampai apa? Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Bersyukur saudara kalau Tuhan ingatin saudara punya banyak kelemahan. Bersyukur itu artinya harus diperbaiki. Supaya tidak ada yang menghalangi kita. Beres terus karena hanya Roh Tuhan yang sanggup membebaskan kita. Karena dikatakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Ya, ayo sekali lagi, apakah kita benar-benar merdeka? Merdeka dari rasa bersalah, ketakutan, kekhawatiran, kutuk hutang, ya, perzinahan, kematian, apapun itu yang mengikat kita saudara. Apapun itu yang mengikat kita, kita harus benar-benar berperkara sama Tuhan. Bereskan itu supaya tidak ada lagi celah, tidak ada lagi tuntutan dalam hidup kita sehingga kita bisa menikmati semua yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Amin saudara, puji Tuhan.